Oke, halo teman-teman. Jadi selamat malam untuk semuanya. Insya Allah malam ini kita bakal live bareng Kak Isan atau orang biasa disapa Kak Oci. Ntar kita tunggu untuk Kak Oci buat join dulu di live kita ya. Halo Kak Isan, sudah bisa gabung di live bareng kita. Oke, Kak Isan mungkin bisa terima request buat live barengnya, Kak. Oke. Halo Kak Isan, selamat malam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lama sekali nih nggak ketemu. Biasa, sibuk Apa kabar, Kak? Iya. Allah. Bagaimana kabar? Oke, jadi saya mungkin. Ya, Alhamdulillah sehat, Alhamdulillah. Nah, Luar biasa. ya, Hmm. silahkan dimulai. Jadi saya opening dulu. Oke, jadi malam ini kita bakal bersama narasumber kita. Ada Kak Muhammad Ihsan Syahputra yang berasal dari Fakultas Psikologi. Nanti mungkin akan lebih lanjut perkenalan dirinya. Oke, perkenalkan saya Uzi, saya dari tim Iya Iya akan menjadi host pemandu untuk bincang-bincang kita malam ini. Mungkin untuk perkenalannya disilahkan Kak Ihsan, bisa perkenalkan nama, nama panggilan, angkatan berapa, terus fakultasnya di mana, gitu. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Ihsan Syaputra. Sebenarnya nama panggilan saya Oci ya. Jadi mungkin Oh, oke. saja. Kalau Ihsan itu boleh, tapi nama formal ya. Saya dari angkatan 2018 Fakultas Psikologi UNM. Sudah lulus tahun 2023 ini di bulan Januari kemarin. Oh, oke, sudah aman kembali jaringannya, Kak? Iya, kayaknya jangan bisa panggil kakak deh, kita satu Ya, angkatan, Ji. Iya. Ini, jadi saya panggil Oci, deh. Nah, Oci, kalau boleh tahu ini, Oci dari SMA mana? kalau saya alumni SMA Negeri 5 Makassar, atau kalau anak Makassar, Oh, UNEL. Nah, oh, itu. sebenarnya, iya. Waktu sekolah memang niat mau masuk psikologi. Eh, iya, karena kan pas sudah naik kelas 2 sudah mulai mencari kalau Mhm. terus nanti mau kemana. Sebenarnya saya mau masuk di sekolah kedinasan dulu tuh, sama kayak teman-teman yang lain, supaya keren. Tapi tetap harus ada plan itu. Di cari-cari Oke, cocok. Nah, itu psikologi. Seperti itu. oke. Oke, berarti sebelum sebelum betul-betul di psikologi. Aduh, ini hostnya ini suka bercanda ini. Maaf ya, maaf, maaf, maaf. Oke, oke, oke. Jadi lanjut dulu. Jadi berarti tadi pas kuliah di psikologi atau sebelum masuk psikologi sudah pernah mencoba untuk daftar gitu Kak di sekolah kedinasan. Oh iya, pernah. Tapi jangan dibahas sih, itu lah masa lalu ini itu. Tuh. Oke, kalau masa lalu nih. Oke. Itu sih sebenarnya maksudnya
pertama yang mau ditahu itu apa sebenarnya motif-motif dari orang-orang masuk ke fakultas tertentu. Kayak kalau Oci tadi, ternyata Oci jadikan bahwa oke, psikologi itu adalah plan B setelah kedinasan seperti itu. Itu sebuah alasan. Mungkin ada alasan lain Kak, kenapa fakultas psikologi, kenapa tidak bahasa, kenapa tidak matematika, fisika, sejenisnya kayak gitu. Oke, kalau kenapa sebenarnya memilih psikologi kan dulu saya itu waktu SMA sangat diminati teman di sekolah, teknik, kedokteran dan hukum. Dan kurasa terlalu mainstream. Kalau saya ikut-ikut di situ, jatuh-jatuhnya sainganku mereka-mereka lagi. Saya coba keluar jalur dan cari di mana jurusan yang menjanjikan pada saat itu. Saya ketemu fakultas psikologi karena saya lihat prospek lulusannya yang akan menjadi seorang HRD di sebuah perusahaan pastinya kan akan dibutuhkan dan dicari. Bayangkan saja berapa banyak perusahaan di Indonesia dan ketika itu sudah berkembang pasti butuh HR. Dan fungsi-fungsi keilmuan psikologi pasti banyak diterapkan di dalam internal SDM-nya setiap perusahaan. Jadi saya rasa pada saat itu menjanjikan seperti itu. Oke, kalau pada saat sekarang gimana Kak? Karena tadi ini pakai kata pada saat itu. Ya kalau sekarang mungkin lebih realistis ya kita banyak saingan ya tergantung individunya lagi seperti apa. Apa namanya rezeki kan tidak ada yang tahu. Jadi mungkin sekarang belum waktunya saya, tapi bisa jadi besok iya waktunya. Terus bisa jadi sudah live ini ya. Oke, amin. Ngeri. Asik. Ini baik sekali kita yang semangati, Masya Allah. Oke, jadi itu tadi kenapa sebenarnya Oci ambil jurusan psikologi. Nah, psikologi ternyata pada saat pemilihan jurusan ya kemarin di sekolah di SMA, Oci itu berpikirnya bahwa oke, psikologi itu bisa menjadi gerbang untuk kita masuk ke industri-industri perkantoran seperti itu, dan itu prospek kerjanya lulusannya itu tinggi. Nah, boleh tanya-tanya tentang pengalamannya di psikologi kan? Ya boleh. Kemarin Iya. saya aktif kuliah, selain kuliah saya juga ikut organisasi dan pengkaderan. Masya Allah. Semester kan 2 semester kita di waktu maba. Terus setelah di pendidikan dasar wajib, saya ikut LK2 dan dasar lanjut tidak wajib, tapi biasanya anak-anak yang ingin berorganisasi pasti ikut LK2. Nah setelah itu semester 3 akhir tahun 2019 akhir lah saya bergabung di salah satu organisasi kemahasiswaan di internal kampus, di internal fakultas lah. Itu di Maperwa, Majelis Permusyawaratan. Jadi sudah dari semester 3 akhir mau masuk semester 4 sudah masuk dengan ikut beberapa tahapan seleksinya karena kita masuk pun juga diseleksi. Lulus sudah berlembaga tahun 2019 sampai 2021. Setelah itu Perwa 2021 ke 2022 jadi ketua umum. Periode pertama jadi tiga di awal periode, tapi karena ada dinamika kelembagaan saya diangkat jadi ketua komisi 3 di pertengahan periode setelah sidang pleno 2 lah. Mungkin 4 bulan sebelum berakhir periode. Seperti itu. Terus saya selesai di Maperwa itu kan semester 7 ya. Semester 7. Tapi di semester 6 di semester 8 saya selesai di Maperwa, tapi di semester 7 saya ikut magang di salah satu perusahaan pembiayaan di Makassar. Semester 8 saya magang lagi di akhir periode kepengurusan di Maperwa. Sambil magang juga, sambil sudah mulai ngurus-ngurus skripsi, magang lagi di salah satu perusahaan holding di Kota Makassar juga. Sebenarnya saya tidak mau sebut nama perusahaannya karena bisa jadi nanti akan berkait dengan diskusi sama Uzi dan teman-teman CIA. Jadi tidak usah. Oke, berarti kita titkan saja nama-nama perusahaannya. Ya. Oke, berarti
segudang pengalaman ini sudah jadi ketua komisi, terus alhamdulillah dikasih lagi amanah menjadi ketua umum, sampai tidak lepas dari organisasi. Ternyata Kak Oci juga magang gitu. Oci juga magang di dua perusahaan berbeda. Itu disebut saja, nanti saja kita sebut ya. Nah itu ada dua perusahaan yang berbeda. Nah terus kalau boleh tahu nih Kak, topik penelitian yang Kak Oci ambil, kita udah masuk ke topik ya. Topik penelitian yang Oci ambil itu apakah berdasarkan dari pengalaman magang atau pengalaman di organisasi atau akademik di kampus? Kalau topik penelitian, karena saya fokusnya di industri, pada umumnya biasa teman-teman yang meneliti, yang tertarik meneliti psikologi industri dan organisasi pasti dapat variabel di tempat magangnya atau di perusahaan Oke. KKP, atau kalau anak-anak psikologi sekarang BKP namanya, seperti itu. Jadi memang awalnya dari situ saya melihat serangkaian fenomena, serangkaian kegiatan yang cukup lazim di perusahaan dan ternyata menemukan variabel itu, seperti itu. Oke. Nah, kalau boleh tahu apa variabel atau topik pertama yang yang Oci dapat? Variabelnya itu cyber loving, mungkin agak asing Oke. namanya cyber loving karena memang di fakultas sendiri pun setahu saya selain saya cuma 2 skripsi yang teliti itu, skripsi tahun Oh, Masya Allah. 2021. Oke. Nah, berarti berawal dari cyberloving. Apa sih Kak cyberloving itu? Cyber loving itu kondisi di mana karyawan dalam sebuah perusahaan tidak mengerjakan tugasnya dan malah bermain di handphonenya ke laptop atau gadgetnya yang berkaitan dengan sosial media, yang berkaitan dengan internet, seperti mendengarkan lagu, men-scroll aplikasi misalnya Instagram, TikTok dan sebagainya, ataupun membalas chat entah itu via WA atau Line dan sebagainya. Ketika dia sudah meninggalkan pekerjaannya untuk melakukan aktivitas-aktivitas online, itu sudah bisa diidentifikasi sebagai perilaku cyberloving, seperti itu. Nah, berarti cyberloving ini adalah awal kemunculan dari variabel kedua gitu. Ya. Kalau boleh tahu, apakah cyberloving ini menghasilkan sebuah masalah atau bahkan cyberloving ini adalah sebuah masalah utama yang perlu dibahas gitu dari topik penelitiannya Oci? Ya, sebenarnya kalau di topik penelitian yang saya lakukan ini masalah utama dan apa masalahnya sebenarnya berdasarkan teori yang saya temukan. Saya lupa siapa lagi penelitinya. Intinya Askew tahun 2013. Beliau mengemukakan bahwa cyberloving yang dilakukan oleh karyawan itu sebenarnya punya dampak yang cukup serius. Yang pertama itu mengganggu fokus kerja karyawan, mengganggu performa kerja karyawan yang dimana seharusnya waktu yang digunakan untuk karyawan bekerja malah digunakan untuk mengakses internet di dalam lingkup kantor, di lingkup perusahaan, di waktu yang seharusnya mereka bekerja, seperti itu. Kan beda kondisinya ketika ini jam istirahat kita main handphone, ataupun sudah di luar jam kantor kita melakukan hal-hal tersebut. Beda ketika kita melakukan cyberloving di perusahaan, di jam kerja. Artinya itu kan dianggap mengganggu produktivitas karyawan. Karena masih ada hal-hal yang lebih bermanfaat yang bisa dilakukan oleh karyawan selain mengakses sosial media, seperti itu. Oke. Berarti yang dinilai adalah selain kebermanfaatan, itu sebenarnya fungsi atau bagaimana sih seorang karyawan menjalankan tupoksi kerjanya gitu sebagai seorang karyawan. Nah, apa yang menyebabkan munculnya variabel kedua, Kak? Munculnya variabel kedua sebenarnya saya lihat dari faktor yang cyberloving. Sebenarnya kan ada 3 faktor kenapa cyberloving itu terjadi.
Yang pertama faktor individual, yang kedua faktor organisasi, dan yang ketiga faktor situasional. Saya jelaskan dari faktor organisasi terlebih dahulu. Faktor organisasi itu kenapa orang bisa lakukan cyberloving, karena di perusahaan tempat karyawan bekerja bisa jadi pengawasan terhadap kinerja karyawannya itu tidak begitu baik atau tidak begitu ketat, sehingga karyawan itu merasa leluasa untuk melakukannya. Itu yang pertama. Yang kedua, karyawan perusahaan justru malah memfasilitasi karyawannya. Bagaimana bentuk fasilitas yang dimaksud? Biasanya ada itu perusahaan memberikan free wifi atau internet gratis untuk seluruh karyawan. Tujuan utamanya kan sebenarnya itu untuk membantu proses kerja karyawan. Namun hal tersebut banyak disalahgunakan oleh beberapa karyawan atau beberapa oknum lah di perusahaan, sehingga karyawan-karyawan yang seharusnya bekerja malah menggunakannya untuk mengakses internet. Nah, itu faktor organisasi. Faktor situasional. Faktor situasional itu kondisi di mana karyawan itu merasa bisa melakukan hal tersebut. Misalnya contoh, ruangan kerja karyawan itu jauh dari ruangan kerja bosnya, sehingga merasa tidak diawasi, satu. Yang kedua, karyawan tahu bosnya tidak ada di kantor, entah ada meeting di luar, ada pertemuan di luar, dan sebagainya, sehingga merasa leluasa untuk melakukan itu. Nah, itu faktor situasional. Atau bisa jadi karyawan punya kendala di tugas yang sedang dihadapi, lalu berhenti sejenak untuk ya berselancar di internet, refreshing, dan sebagainya. Nah, itu faktor situasional. Jadi tergantung situasi yang dialami oleh karyawan tersebut. Nah, faktor individual yang terakhir. Nah, dari sinilah saya temukan apa tadi pertanyaannya? Variabel kedua. Ya, apa penyebabnya? Nah, di faktor individual itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya itu adalah personal traits atau kepribadian dari karyawannya. Selain itu kan ada juga dilihat dari self controlnya atau kontrol diri dari karyawan tersebut seperti apa. Cuma saya mengambil kepribadian itu menjadi sebuah variabel, yaitu consensusness, karena ini menarik untuk diteliti. Jadi awalnya saya mau meneliti Big Five personality secara langsung. Jadi 5 kepribadian yang besar itu, 5 kategori kepribadian itu saya kaitkan dengan cyberloving. Jadi ada satu variabel tapi isinya 5 yang saya mau uji hubungan ke cyberloving. Cuma karena saya rekomendasi dari pembimbing, bahkan saya diskusi dengan pembimbing melihat bagaimana hubungan antara kedua variabel tersebut di penelitian sebelumnya, akhirnya saya rubah jadi konsensusness saja. Istilah kita singkat jadi KC saja, jadi supaya tidak susah disebut. Nah, variabel KC ini menunjukkan ketidakkonsistenan di beberapa penelitian sebelumnya. Kadang berhubungan, kadang tidak berhubungan, kadang nilai hubungannya tinggi, kadang kekuatan hubungannya rendah, sehingga itu diputuskan untuk diteliti. Sehingga hal yang menarik untuk diteliti melihat hubungan kepribadian konsensusness dengan perilaku cyberloving yang dilakukan oleh karyawan. Karena ironis sebenarnya kalau konsensusness itu tidak konsisten, padahal konsensusness itu adalah variabel yang menentukan bagaimana jenis kepribadian yang ada di setiap individu, yang menentukan bagaimana kinerja individu tersebut ketika bekerja, konsistensinya, performa kerjanya, keseriusannya, fokusnya dalam bekerja, dan sebagainya. Bukan cuma bekerja, tapi seluruhnya, seluruh kegiatan yang dilakukan. Seperti itu. Oke, berarti dari 3 yang diambil itu adalah yang paling terakhir atau si KC gitu, dari faktor individual. Ya, nah, kalau boleh tahu, boleh mungkin Kak dijelaskan, tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa variabelnya itu menyebabkan ada hadirnya KC. Apa KC ini gitu, apa dampaknya, terus apakah di KC ini ada lagi aspek-aspeknya gitu atau faktor-faktor yang mempengaruhi hal itu. Oke, jadi conciseness ini merupakan sikap kerja individu sebenarnya ketika dia bekerja yang mengukur
kompetensi setiap individu. Jadi setiap orang itu pasti punya jenis kepribadian ini. Tapi yang jadi penentunya adalah apakah jenis kepribadian ini itu dominan atau tidak. Nah, yang mau saya ulik dari sini adalah melihat bagaimana orang yang tingkat konsensusnya tinggi dengan perilaku bagaimana dengan orang yang tingkat KC-nya itu rendah dengan orang yang melakukan cyberlocking. Jadi saya mau melihat hubungan keduanya, apakah itu memiliki hubungan yang signifikan atau tidak, apakah orang dengan tingkat konsensusnya yang tinggi cyberlocking-nya rendah dan sebagainya, seperti itu. Oke. Nah, tadi di awal sudah disampaikan bahwa tempat penelitiannya ya Kak, tempat penelitiannya Uci itu di sebuah perusahaan X gitu. Nah, boleh dijelaskan kenapa perusahaan tersebut yang dipilih, terus mungkin boleh dipaparkan juga Oci sebelum memilih perusahaan itu, bagaimana alurnya untuk memilih perusahaan tersebut. Oke. Susah jadi kayak ujian skripsi. Iya, memang kita konsepnya ini kalau bukan seminar hasil itu sempro ulang. Tapi kan kalau jago di narasumber tak, apalagi ini Oci, seorang Oci gitu. Bisa dong pasti. Saya berdoa ini semoga pengujiku tidak masuk di live stream ya. Saya baku ini apa? Tadi ada Kakmal join. Oh, bukan penguji kok. Ya, soalnya ndak enak juga tuh. Bahas baru ada penguji tak masuk. Nah, kembali ke topik pertanyaan. Kalau saya simpulkan mungkin bagaimana ceritanya saya melihat ini di perusahaan sehingga saya mengangkat topik cyberloving. Di dua perusahaan ini sebenarnya ada fenomena yang terjadi. Saya ceritakan mungkin dulu dari perusahaan yang pertama di perusahaan pembiayaan ya. Karena di situ ada pas saya magang sebagai HR, takutku keceplosan. Tidak apa-apa, kita harus saling melindungi. Saya magang sebagai HR di rekrutmen. Nah, di perusahaan situ kan kalau namanya perusahaan pembiayaan, pasti ada jabatan sales dan ada jabatan kolektor. Nah, cuma ini jabatan ini tidak wajib kantor di jam normal, kan? Tidak wajib duduk di kantor ngetik dan sebagainya, karena mereka harus keluar menemui nasabah. Yang sales menawarkan produk perusahaan, yang kolektor menagih bagian keuangan. Nah, tiap jam 8 kita wajib briefing. Setelah briefing, sales dan kolektor itu sudah ke lapangan untuk bekerja. Mereka pulang, saya lupa jam 4 atau setengah 4. Nah, beberapa minggu setelah magang, mungkin minggu atau 2 minggu, saya temukan ternyata para kolektor itu lebih cepat kembali ke kantor dibanding jam yang seharusnya. Tapi tidak langsung masuk di kantor, di basement dulu nongkrong. Nah, terus saya lihat apa sih bikin ini karyawan di sini. Saya perhatikan kan kita kan mahasiswa psikologi terbiasa mengobservasi situasi, observasi situasi. Kayak bawaan, bawaan fakultas, bawaan ilmu dari fakultas. Kita lakukan observasi. Nah, saya lihat ya ada yang sambil ngerokok, ada yang sambil main game dan sambil main HP dan sebagainya. Pada saat itu lagi tenar-tenarnya game itu yang apa? Domino Highland, apakah? Yang game video online itu yang orang biasa tidak main itu jadi kurang paham. Tapi saya tahu mereka main itu. Nah, saya lihat, saya observasi. Nah, di situ sudah mulai temukan tema, tapi belum tahu cybernya variabelnya cyberloving namanya, belum tahu. Nanti setelah itu pas magang di perusahaan kedua baru saya dapat nama variabel. Nah, ternyata di perusahaan kedua ini itu juga terjadi. Karena kan saya di perusahaan kedua ini adalah perusahaan yang cukup besar di Indonesia Timur. Jadi punya yang
tinggi berlantai-lantai. Sampai satu waktu ada satu lantai yang tidak digunakan di gedung perusahaan itu. Bukan artinya tidak digunakan, itu gedung di lantai tersebut dipersewakan untuk pihak eksternal ceritanya, dan kondisinya kita kan baru selesai COVID, sehingga banyak sebenarnya perusahaan yang tidak memperpanjang kontrak penyewaan gedung ya, karena entah mungkin faktor gulung tikar atau beralih ke fungsinya dari offline jadi online. Nah, sehingga hal tersebut mempengaruhi pola perilaku karyawan di perusahaan, karena tahu ada satu lantai yang kosong yang tidak ada pengawasan di sana. Nah, kan seperti itu. Sehingga beberapa waktu dan beberapa kejadian saya dapati 1 jam mungkin atau beberapa menit sebelum jam istirahat sudah ada karyawan di situ duduk main game, dengar lagu, cerita-cerita sama temannya. Dan setelah jam istirahat mereka kembali di lantai kosong itu. Kan biasanya setelah selesai jam istirahat kan sholat langsung balik ke kantor masing-masing, ke meja kerja masing-masing. Lama cerita di situ, ada sekitar 1 jam atau 2 jam lah. Kalau diakumulasikan dengan dari sebelum jam istirahat, di situ saya observasi sebenarnya kenapa karyawan melakukan itu. Nah, ternyata ditemukanlah faktor-faktor tadi. Kan pengawasan perusahaan ke karyawannya tidak begitu ketat atau tidak begitu maksimal, sehingga ada kesempatan bagi karyawan untuk melakukan hal-hal tersebut, untuk melakukan cyberloving. Itu yang pertama. Yang kedua, karyawan merasa ada kesempatan karena ada ruang yang bisa mereka manfaatkan. Jadi sebenarnya 2 faktor ini sudah terpenuhi, faktor organisasi dan faktor faktor lingkungan ya. Iya. Di faktor situasional, sorry saya lupa. Karena ini saya bikin tahun lalu. Ya, faktor situasional. Nah, dari situ saya sebenarnya untuk cyberloving. Sudah ada cyberlovingnya, sudah ada variabelnya. Saya buat nih data awal. Nah, karena saya tidak mau ini hasil pengamatan saya itu sifatnya subjektif, karena kan apa yang saya sampaikan tadi itu kan subjektif, hanya dari berdasarkan pengamatan saya yang tidak ada bukti fisiknya yang bisa saya perlihatkan sampai bimbing. Saya pun juga tidak bicara secara eksklusif ke orang-orang yang melakukan itu. Sehingga saya menyebarkan data awal ke beberapa perusahaan di Kota Makassar. Hasilnya ternyata banyak juga karyawan yang melakukan ini cyberloving tanpa mereka ketahui. Dan hasil survei awal yang saya lakukan itu, sosial media yang paling digemari karena untuk diakses itu selain Instagram ya, itu ada juga YouTube dan Spotify. Spotify untuk mendengarkan musik, YouTube untuk menonton video-video menarik atau yang menghibur. Alasannya juga kenapa mengakses itu bermacam-macam. Ada yang merasa stres saat bekerja sehingga butuh pengalihan. Ada yang merasa bebas saja di kantor untuk melakukan itu. Ada juga yang merasa bosan dengan pekerjaannya sehingga mencari hal-hal yang bisa menghibur. Artinya pelaku cyberloving itu motif dalam melakukannya itu bermacam-macam seperti itu. Jadi sudah terpenuhi 3 faktor kenapa orang melakukan cyberloving. Dari data yang saya temukan secara objektif melalui survei itu terungkap motif faktor individual. Terus data lapangan kita lihat melalui observasi sudah terungkap dari faktor organisasi dan faktor situasionalnya. Seperti itu. Jadi mungkin dari situ dapat variabel cyberloving. Barangkali ada tanyakan, Uzi? Iya. Nah, kan tadi berarti sudah sebar skala. Nah, kalau kita bilangnya skala, bisa berarti penelitiannya OCI ini kalau boleh tahu itu kuanti dong? Ya, kuanti. Pakai metodologi apa OCI? Metodologi apa itu? Dibuka bab 3-nya sekarang. Apa itu sih skripsi ke kuanti? Kira kau bantu Kak Duli. Metodologi apa lagi? Apa kuanti deskripsi?
apa ya? Lupa. eh bukan kayaknya deskriptif, yang bukan itu. Deskriptif tidak dong. Iya, bukan itu. Dilarang kita. Hmm. Kita tidak diperbolehkan pakai kuantitatif deskriptif. Ya, pokoknya kemarin Oci itu pakai kuantitatif yang berarti hubungan Ya, gitu. Korelasi, pakai korelasi. saya mau meneliti, Kalau nggak salah ya. awalnya saya mau meneliti pengaruh sebenarnya. Cuman kan Oke. diskusi sama pembimbing, minta apakah sebelum kamu teliti pengaruh, apakah kamu yakin variabel ini sudah berhubungan. Seperti itu, karena biasanya Betul. meneliti pengaruh, kita harus pastikan kedua variabel kita itu sudah saling berhubungan umumnya. Jadi saya coba-coba nih cari korelasinya dulu. Seperti itu, sebelum masuk ke pengaruh. Jadi awalnya mau pengaruh, tapi ganti ke hubungan. Seperti itu. Oke, berarti pakai korelasi. Nah, berarti dicari apakah kalau cyber loving-nya tinggi, Ya, apakah KC-nya juga tinggi atau malah sebaliknya? Itu yang fokus utama dari penelitian yang sih. ya, Kayak gitu. hubungan Nah, terus ya. yang satu yang saya cari sebenarnya apakah ini punya hubungan. Nah, yang kedua apakah Oke. arah hubungannya itu negatif atau positif. Itu sebenarnya yang saya cari. Meskipun sebenarnya Oke. yang kuantitatif korelasional sebenarnya yang terungkap itu ada 3. Berhubungan atau tidak berhubungan, kekuatan hubungannya sebesar apa, yang rendah atau seperti apa, dan arah hubungannya positif atau negatif, seperti itu. Tapi yang saya cari cuma apakah dia berhubungan atau tidak, dan arah hubungannya itu negatif atau positif, seperti itu. Oh, berarti tinggi rendahnya tidak, Ci? Tidak masalah. Jadi kan itu tinggi rendahnya tergantung jadi dari subjeknya lagi. Sangat banyak sebenarnya variabel yang mempengaruhi hal tersebut. Jadi susah dikontrol untuk itu yang mau diteliti. Oke. Nah, tadi sebenarnya yang menarik disampaikan itu adalah bahwa secara tidak sadar para karyawan itu melakukan yang namanya cyberloving pada saat Oci ambil data gitu. Ya. Nah, saya sebenarnya mau tanya dulu karena tadi disebutkan ternyata Spotify itu masuk jadi sebuah media sosial yang cukup tinggi diminati dan menjadi sebuah penyebab seorang karyawan melakukan cyberloving gitu. Nah, apakah dari awal kantor ini masuk dari awal mungkin kita masuk kantor jam 8, Ya. Cek lognya apa segala macam, cek innya, sudah menyalakan Spotify dari jam 8 itu, terus kita entah mungkin istirahatnya kita jam 11.30 atau 12.00, kita menyalakan Spotify dari rentang waktu tersebut, apakah itu disebut sebuah cyberloving atau tidak? Nah, itu mungkin itu dulu pertanyaan. Luar biasa nih pertanyaannya. Jadi ini pertanyaan tidak ditanyakan sama saya waktu ujian kemarin. Tapi masuk akal untuk ditanyakan. Sudah cocok. Iya, betul. Dosen penguji. Ada aura-aura saya lihat. Amin, amin ya Allah. Ya. Oke. Jadi saya jawab, cyberloving itu dikatakan ketika dia sudah meninggalkan pekerjaannya yang seharusnya dikerjakan, tapi malah ditinggalkan. Nah, apabila dia menyalahkan bekerja, tapi justru itu ya, artinya kan terjadinya cyberloving itu tidak terjadi, pekerjaan tidak ditinggalkan. Nah, artinya itu sebenarnya bukan perilaku cyberloving. Itu yang pertama. Cyberloving terjadi ketika dia mengakses untuk mendengarkan musik, lalu meninggalkan pekerjaannya. Nah, itu baru dikatakan cyberloving. Nah, pertanyaan tambahannya juga tadi, apakah dari pagi melakukan memutar musik dari pagi sampai berapa lama dan sebagainya? Dari data lapangan yang saya temukan, umumnya biasa, tidak dari pagi juga karyawan melakukan cyberloving. Ya kali seharian cuma main HP datang ke kantor, tidak. Ada waktu-waktu tertentu yang terjadi. Sebenarnya kalau mau bicara tentang kapan sebenarnya cyberloving itu terjadi, itu sangat-sangat situasional. Karena kan salah satu faktor terjadinya cyberloving kan situasional. Jadi tergantung situasi di sedang. Jadi saya tidak bisa kasih gambaran
secara pasti, tapi berdasarkan pengalaman yang terjadi, itu terjadi biasanya sebelum jam istirahat. Ingatnya sebelum, artinya belum jam istirahat, sebelum jam istirahat, dan after, before after jam istirahat. Jadi misalnya kita istirahat dari jam 12 sampai jam 1, jam setengah 2 kita belum balik ke kantor. Nah, masih bolos misalnya lagi main game, misalnya lagi push rank, kan push rank nggak bisa ditinggal, atau nah itu termasuk kegiatan cyber loving. Ketika sudah Oke. kerja dan belum balik ke meja kerjanya dan mengerjakan tugas yang ditinggalkan untuk keperluan istirahat, itu sebenarnya sudah memasuki perilaku cyber loving. Itu yang pertama. Pengalaman yang sebelumnya juga kan karena faktor situasional, beberapa karyawan yang saya bilang di tempat magang pertama itu keluar dan diminta kembali jam 4 kalau tidak salah, atau setengah 4, saya lupa. Itu kembalinya jauh lebih cepat dari waktu yang ditentukan, tapi tidak langsung masuk kantor. Ada biasa saya dapati di sekitaran kantor ada apa di namanya, gade-gade kecil jual-jual kopi. Nah di situ saya dapati, kan kelihatan seragamnya, di situ ngopi-ngopi, main-main apa, main HP dan sebagainya. Main game. Main game, biasanya sebenarnya kalau kayak ya game itu sih tergantung usia ya, biasa kalau udah rada kepala 3 ke atas, nah, mungkin tidak terlalu main game nih, mungkin main apa WA dan sebagainya. Nah itu saya lihat memang ada ada kondisi-kondisi khusus lah, di mana perusahaan memberikan kesempatan dan karyawan memaksimalkan kesempatan itu, seperti itu, sehingga terjadi cyber. Oke, berarti batasan dilakukannya cyberwalking pada karyawan itu adalah betul-betul pada saat dia meninggalkan pekerjaannya untuk mengakses media sosial gitu. Oke, jadi sekarang kalau dibilang, saya mau bertanya dulu, penyebab ada nggak sih yang teliti penyebab utama kenapa seorang karyawan lakukan cyberwalking? Maksudnya apakah stres, apakah burnout, apakah karena situasi mendukung? Ada enggak yang diteliti hal itu? Bukan diteliti, tapi ditemukan. Iya ada. Jadi. Berarti yang dilanjut pertanyaannya apa tadi? Iya, berarti kalau boleh tahu yang paling tinggi itu yang ditemukan apa? Oh, sebenarnya tidak saya lakukan yang mana yang paling tinggi, karena kan dalam proses data awal saya pakai pertanyaan terbuka, lalu saya saya baca satu-satu sebenarnya. Cuman ada yang mengaku dia mengisinya seperti ini. Dia mengakses internet pada saat jam karena memang merasa bosan. Nah, itu kan sudah jadi variabel psikologi lagi, kebosanan kerja. Ada juga yang merasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya, merasa pusing dan sebagainya. Itu kan indikasi stres kerja. Nah, jadi dia jadi sebenarnya karyawan melakukan cyberloving itu karena ketika salah satunya selain faktor individual, selain faktor personal, mereka juga ada faktor di beban kerjanya seperti itu. Dan cyberloving setahu saya itu terbagi jadi 2 jenis. Ada minor cyberloving dan ada serious cyberloving. Kapan dikatakan minor cyberloving? Kan dikatakan serious cyberloving. Nah, kita dari Uzi mau yang mana? Minor atau serius dulu? Yang paling susah yang mana? Serius. Nah, coba saya jelaskan dari serius. Dari saya mau yang minor. Kita dari serius cyberloving saja dulu. Nah, di serius cyberloving itu cyberloving, tapi yang diakses itu ada dua jenis. Yang pertama film porno di kantor, film porno. Yang kedua judi. Nah, judi dari mana? Situs judi. Situs judi atau game pun yang berbau taruhan itu di cyberloving. Ada loh. Dari beberapa jurnal yang saya baca, ada loh ternyata karyawan yang melakukan mengakses konten-konten di media sosial pada saat jam kerja. Itu terjadi. Betul. Nah, itu indikasinya sudah dikatakan sebagai, bukan indikasi, kategorisasinya sudah dikatakan sebagai serius cyberloving.
Lalu Oke. minornya apa, minornya dari cyberloving? Minornya itu seperti yang saya katakan tadi, di data yang saya temukan di lapangan. Ketika dia cuma mengakses WA untuk membalas pesan dari keluarganya atau membalas chat grupnya yang mungkin lagi asik, itu namanya minor cyber. Atau ada kondisi di mana karyawan tersebut kan biasa kalau ada orang kerja kan lagi apa, bikin apa, snapgram ya, story, insta story. Oh iya. Nah itu minor cyberloving. Mengakses video untuk sekedar hiburan 5 sampai 10 menit itu minor cyberloving, seperti itu. Jadi kategorisasinya ada dua, ada serius cyberloving dan minor cyberloving, seperti itu. Berarti ada dua, oke, minor sama serius. Nah, eh, dibahas tentang minor dan serius ini di penelitiannya Oci. Dibahas dong. Pas sempro dibahas. Oke, kenapa pas sempro saja? Berarti apakah tidak dilanjutkan ke hasil atau dipilih salah satunya? Ya, sebenarnya pada saat kan ini kategorisasi minor dan cyberloving. Cuma untuk mengidentifikasi keduanya sangat sulit dilakukan karena skala yang saya gunakan itu tidak menentukan ini skala minor atau skala seperti itu. Oke. Satu skala di dalam itu sudah pertanyaan-pertanyaan yang sudah mencakup minor dan serius cyberloving. Oh, oke. Berarti tidak dibedakan per kategori. Ya, tidak dibedakan per kategori, tidak dibahas juga secara di pembahasan minor dan serius cyberloving, tapi itu masuk kalau mau diidentifikasi karyawan, apakah karyawan tersebut melakukan judi game jam kerja, itu bisa diidentifikasi dari satu persatu dari karyawan yang mengisi skala seperti itu. Tapi tidak secara spesifik di skripsi karena pembagian minor dan serius cyberloving itu ketika saya bahas itu akan menjadi variabel tersendiri. Ini jadi dua variabel yang berbeda. Dan saya meneliti seperti itu. Oke. Nah, kalau saya dengar kan berarti ada perubahan dari sempro menuju ujian hasil. Kita rehat dulu bahas topik karena kayak lagi ini deh. Kita pendinginan dulu dari topik-topik skripsi yang cyberloving dari KC ini. Nah, pada saat pengerjaan skripsi, Oci pernah nggak sih merasa kayak deh susahnya nih penelitian, kayak menyesal keambil variabel ini gitu. Di sini tidak apa-apa orang mengatakan penyesalan ya, itu sangat-sangat wajar untuk dikatakan. Ya, sebenarnya saya tuh orang yang menyesal. Oke, Masya Allah. Untuk meneliti, sebenarnya menyesal tidak, tapi susah iya, ada susahnya. Namanya juga kita kan mahasiswa, kesulitannya di bagian perusahaan, kita tertarik dengan variabel-variabel industri dan organisasi. Kita mau meneliti ke perusahaan, biasanya itu akses ke perusahaannya untuk diteliti sangat susah sekali. Beberapa perusahaan di Kota Makassar saya datangi secara langsung, bahkan saya presentasikan proposal penelitian saya supaya bisa meneliti di sana, itu malah mendapatkan sebuah penolakan dan reaksi penolakan itu macam-macam. Ada yang halus, ada yang kasar juga. Nah, karena itu wajar, ya, wajar sebenarnya. Karena tidak semua perusahaan mau membuka masalahnya untuk diteliti sama orang eksternal, sama orang dari luar. Kan kita peneliti, ada masalah yang mau kita selesaikan di situ. Ada masalah yang mau kita ungkap, lalu solusinya bersama, seperti itu. Melalui metode yang ilmiah, itulah skripsi. Nah, kita konfirmasi ke perusahaannya, memang secara terbuka dia bilang sebenarnya kita, ini contoh ya, contoh halus saja ya, jangan contoh kasarnya, itu biarlah menjadi pelajaran. Iya kan, kalau contoh kasar itu biar adik-adik ya, bisa dibilang ini adik-adik atau teman-teman atau kakak-kakak yang akan meneliti cyberloving dan KC itu sudah siap mental nih untuk menghadapi perusahaan-perusahaan yang
akan menolak secara tidak baik atau Ya, kasar gitu. ya. Contoh eh, Oke. disampaikan perusahaan tidak terbuka untuk melakukan kepada mahasiswa yang akan melakukan penelitian seperti itu. Bahkan di perusahaan yang tempat saya pun temukan perilaku cyberbullying itu pun menolak dan dengan tegas mengatakan itu tidak terjadi di perusahaan ini. Padahal Hmm. saya paparkan ini datanya dan sebagainya. Karena memang tidak semua perusahaan open itu. Jadi ya ada penolakan secara halus. Jadi ceritanya bahasanya kalau penolakan secara halus itu diminta pulang dulu, taruh yang proposalnya di sini nanti dihubungi lagi. Nah itu penolakan secara halus. Dan tidak Tidak dihubungi. dihubungi. Ya, kita kan ceritanya nih kalau bahasa Makassarnya mau sekali bikin sarjana nih, mau sekali gimana meneliti. Nah, biasa, ndaknya itu menunggu hal seperti itu. Untuk kalau penolakan kasar ya, untuk teman-teman yang mau meneliti di perusahaan, silahkan temukan pengalamannya sendiri ya. Saya tidak mau berbagi. Aduh Tapi ini tidak. jangan pelit ilmu, Ci. Gimana sih ini mau meneliti nanti dibilang kayak, Oci, kalau Oci ini bilang nanti tapi bagaimana tahu? Oke, pokoknya ada dua respon gitu. Sama-sama menolak. Penolakannya ada dua respon juga. Nah, Allah, maaf, intermezzo. Jadi itu tadi, kalau misal menyesal mungkin tidak, tapi susah iya, kesusahan iya. Ya susahnya juga kan kita baru mau masuk ke perusahaan sudah ada penolakan. Iya, betul. Minta karyawannya juga bermacam-macam ya. Ada ada yang lagi sibuk dan cuma kan sebaran datanya itu online dan minta dari mulut ke mulut bisa aja, dari chat by chat saya hubungi HR yang saya kenal dan sebagainya dan minta ke bantuan ke teman-teman yang punya akses ke beberapa perusahaan. Uzi kayaknya saya minta aja juga untuk bantu sebar di itu hari. Iya, betul. Ini Saya terima. salah satu yang dulu dari skripsinya, Nah, penelitiannya. Nah, itu itu sebenarnya kalau boleh tahu susah gitu kan, jadi susah gini. Pernah nggak sih kau bilang kayak, deh, kayaknya ganti variabel kayak ini deh, sempro ganti variabel. waktu mau sempro. Iya. Oh iya pasti. Saya justru malah berpikir begini. Setiap mahasiswa psikologi yang mau sempro pasti berpikir seperti mau sempro loh ini. Sempro bukan ujian skripsi. Karena memang beberapa kejadian ada loh kejadian seperti itu. Jadi ceritanya karena kita tahu itu pernah terjadi, merasa mikir kayaknya ini ganti variabel atau tidak. Karena kan namanya itu kan usulan skripsi kita ceritanya masih ada hal-hal bisa jadi berubah. Judul bisa berubah, topik penelitian, tema penelitian bisa berubah dan sebagainya. Subjek bisa berubah dan sebagainya. Kalau dirasa apakah bakalan ada variabel, iya. Tapi bukan variabel cyber loving-nya sih. Khawatirnya mungkin di variabel bebasnya, di konsep Oh, di KC-nya ya. Karena tadi kan ada ini di data awal yang saya temukan stres kerja dan kebosanan kerja yang terungkap di data awal, tapi tidak saya jadikan sebagai variabel pasangannya. Oke. Nah, tadi berarti prosesnya itu proses ini apalagi namanya mencari teknik sampling kah? Ya mencari Bukan teknik sampling, cari iya aduh ini saya lupa nih juga tentang skripsi, sorry guys. Iya pokoknya cara cari subjeknya itu pakai online Google Form secara kuantitatif dibahas. Kalau boleh tahu subjeknya ada berapa orang yang dicari? kemarin saya cari minimal 200 kemarin. Jadi ada teori yang saya baca ya untuk kan saya kan mau teliti karyawan dan karyawan di Kota Makassar itu tidak terhingga sebenarnya
karena ada Unlimited. dia. Artinya kita harus tahu perusahaan mana saja yang berlokasi di Kota Makassar dan cari tahu berapa jumlah karyawannya secara keseluruhan. Karena itu sulit sehingga kita berapa sampel atau populasi. Untuk mengetahui sampel kan harus teori saya temukan. Dia dari jurnal internasional, dia dalam bahasa Indonesia bilangnya begini, untuk sampel yang tidak diketahui jumlahnya itu boleh menggunakan minimal 200 atau jumlah item yang akan diteliti dikali 5 sampai 10 sehingga dia sampai 200 sampel. Nah, kebetulan jumlah item yang diteliti itu ada 26 tambah 9 35, ada 35 item sekali 5, jadi ada 200 lebih lah. Nah, tapi yang saya dapat di lapangan itu 350-an. Oh, Masya Allah, berarti sangat jauh, lebih jauh gitu dari target subjek. Ya, Nah, subjeknya. Tapi itu jangan bulan 2 bulan dicari, 3,5 bulan itu saya cari. Berapa? Ya itu perjuangannya Oci, teman-teman, 3,5 bulan untuk olah data, sebelum olah data. Nah, kalau boleh tahu, 350 orang ini yang isi data, apakah semuanya diolah datanya? Ya, semua diolah, cuma mungkin ada beberapa yang gugur. Alright, tetap ada yang gugur. Nah, cara olah datanya, Kak, jelaskan tahu dulu ini korelasi. Kalau korelasi kita pakai tekniknya seperti apa, DSPSS. Iya. Satu ujian skripsi. Iya. Kita bisa dijelaskan pakai alpha chrom bahkan atau dilakukan itu kan paling dilihat dulu datanya tuh secara umum. Lihat mana yang jawabannya sangat konsisten. Misalnya dari terakhir 111 atau 3333 dia banyak setuju atau banyak netral dan sebagainya. Itu kan biasa langsung. Nah, kalau ada nih sisanya yang baru diolah. Sebenarnya kemarin, lupa juga soal ini. Kemarin itu saya pakai untuk korelasi apa ya? Person. Nah, person. Saya pakai person. Kenapa pakai person? Kan ada 2 setahu di korelasi. Saya lupa satu. Oh, product moment person satu, sama yang satunya saya lupa. Yang kedua ini yang saya pakai, bukan product moment. Karena untuk menggunakan product moment itu, setahu saya data itu harus terdistribusi normal. Ada syarat seperti ini. Spearman. Nah, kalau data tidak terdistribusi normal, kita tidak bisa pakai product moment person, tapi harus menggunakan korelasi Spearman. Jadi saya pakai Spearman dan pakai SPSS soal data. Ya, lupa juga bagaimana langkah-langkahnya karena banyak jadi YouTube. Saya pun by YouTube sama buka-buka sedikit catatan-catatan, cari ininya, kategorisasinya, yang teorinya Adit, yang teorinya Azwar. Kan nanti kan ada dia profilnya tinggi kah, rendah kah, sedang, atau konsumsinya tinggi, sedang, rendah, seperti itu. Jadi kalau olah data kurang lebih seperti itu lah. Oke, berarti bisa disimpulkan kalau datanya yang digunakan itu tidak teruji atau tidak terdistribusi secara normal, makanya OC itu pakai Spearman sebagai teknik olah datanya. Nah, boleh mungkin dipaparkan singkat hasilnya seperti apa, misalnya di akhir cyberloving-nya yang ditemukan pada perusahaan yang 2 di awal tadi dibahas seperti apa, terus KC-nya juga yang didapatkan. Jadi hasilnya di akhir itu setelah saya menguji hubungan korelasi keduanya, ditemukan hasil bahwa ternyata cyberloving itu berhubungan dengan kepribadian consciousness. Hubungannya saya lupa itu, tapi tidak tinggi, mungkin bukan 2, sekian ketiga, seperti itu hubungannya. Arah hubungannya sesuai dengan hipotesis yang saya ajukan, itu arah hubungannya negatif. Jadi di mana karyawan ketika dia cyberloving-nya tinggi, pasti KC-nya rendah.
Sebaliknya, Oke. KC tinggi, cyber loving-nya pasti rendah, seperti itu. Oke, paham. Terima kasih. Nah, kita sudah di ujung, saatnya memberikan pesan-pesan untuk peneliti berikutnya. Nah, apa sih sebenarnya kita sampai di bab 5 ya? Tadi sudah bahas beberapa hal ini. Kita sudah sampai di bab 5. Apa kesimpulan dari penelitian yang Anda teliti? Nah, kesimpulan, sebenarnya kalau Iya. saya lupa bagaimana model bunyi kesimpulannya. Tapi mungkin secara pemahaman secara umum, kesimpulannya itu yang mau saya sampaikan adalah terdapat hubungan antara kedua variabel, Oke. yaitu arah hubungan negatif, di mana semakin tinggi cyber loving maka semakin rendah consensusness. Begitu sebaliknya, semakin tinggi kepribadian consensus pada karyawan, maka perilaku cyber loving itu akan semakin rendah terjadi di perusahaan. Itu hasil penelitiannya. Sehingga Oke. sarankan kepada perusahaan dalam untuk mendeteksi apakah karyawan itu berpotensi untuk melakukan perilaku cyber loving, boleh menggunakan tes kepribadian konsensus. Kan sebenarnya untuk tes kepribadian saya tidak tahu adakah tes kepribadian yang menguji konsensusnya saja. Saya belum mendalami tentang itu, tapi setahu saya pasti harus diukur kelima-limanya Big Five personality. Nah, Betul. ketika kita tahu ada karyawan yang dia konsensusnya tinggi atau dominan, artinya kita bisa mengindikasikan kalau karyawan tersebut punya kecenderungan rendah dalam melakukan cyber loving. Kecenderungannya rendah. Kalau dia konsensusnya sangat rendah, berarti dia punya peluang atau punya potensi dalam melakukan cyber loving ketika bekerja. Nah, dari sini ketika kita sudah mengidentifikasinya, perusahaan tahu harus melakukan apa. Harus entah mungkin mencari tahu alasannya kenapa karyawan cyber loving. Yang pertama meningkatkan pengawasan, yang kedua ketika ada yang ditemukan dicari tahu alasannya, yang ketiga perusahaan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Entahkah mungkin ditemukan karyawan karena stres kerja ya, barangkali perusahaan mau kasih bonus ke karyawannya, liburan jalan-jalan, atau Betul. minimal adalah hal yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi. Supaya apa? Supaya simbiosis mutualisme antar perusahaan dan karyawan itu terjadi. Karyawan bekerja secara produktif dan maksimal karena tidak melakukan cyber loving, dan penyebab cyber loving pun apapun penyebabnya jadi hilang. Kalau saya itu sih saran yang kurang lebih seperti itu yang saya sampaikan di akhir kemarin. Tapi saya lupa bagaimana bahasanya. Ya kurang lebih seperti itu lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, kalau Beto, apa yang perlu diperbaiki nih, Oci, dari penelitianmu? Kalau misal ada adik gitu, atau ada orang-orang di luar sana yang akan melakukan penelitian dengan topik yang sama dengan penelitianmu. Oke. Kalau tertarik dengan cyber loving-nya, kalau saya saran kan yang pertama meneliti ke perusahaan itu sangat susah. Jadi kalau saya saran ganti metode penelitiannya dari kuanti ke kualitatif. Kenapa kualitatif? Oke. Yang pertama tentu subjek yang dibutuhkan tidak sebanyak kuantitatif, dan lebih peneliti selanjutnya lebih punya keleluasaan untuk meneliti cyber loving karena punya subjek yang bisa dikorek informasinya secara mendalam. Jadi bukan hanya dicari tahu by skala, bukan hanya sebar skala, kita tidak tahu orangnya siapa, mengisi. Tapi kalau melakukan metode wawancara, pertanyaannya bisa sangat dalam, bisa mengulik lah, betul-betul bukan lagi mengupas cyber loving, tapi membelah, dilihat bijinya di mana, seperti itu. Kalau saya saran seperti itu. Itu juga yang saya tuliskan kemarin sih di skripsi. Kalau mau teliti cyber loving, tertarik teliti, silahkan, tapi coba lakukan dengan kualitatif, sehingga metode pengambilan datanya itu menggunakan wawancara untuk lebih dalam mengkaji cyber loving. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai penutup,
karena kita sudah di akhir. Boleh mungkin Kak Oci sampaikan moto skripsinya, Apa itu? dibuka lagi. Saya di moto skripsi saya tuliskan cuma sedikit, cuma 3 potong, yaitu dari saya. Oke, Saya bilang ayat begini, Al-Quran. keberhasilan orang lain tidak menjadi tolak ukur keberhasilan kita. Kenapa saya tuliskan itu? Karena pada saat itu saya sudah semester 9 dan banyak temanku lulus duluan daripada saya. Kan itu ada pressure tersendirinya tuh karena dilihat orang lain kayak dia teman tak lulus, saya belum pi. Nah, saya cuma mau bilang sama teman-teman melalui moto itu, jangan jadikan keberhasilan orang lain sebagai tolak ukur keberhasilan kita karena kita terlahir dengan wujud yang berbeda, dengan kondisi yang berbeda. Sehingga apa yang akan kita dapatkan nantinya pun pasti berbeda. Proses dalam mengerjakan skripsi itu hal yang sangat sulit untuk dikendalikan. Bisa jadi ada yang terkendala di pembimbing, ada yang terkendala di penguji, atau ada yang terkendala di subjek penelitian seperti saya. Masalah yang kita Betul. beda, penyelesaiannya berbeda-beda. Satu-satunya tolak ukur yang teman-teman bisa jadikan adalah ketika teman-teman mengerjakan skripsi tersebut atau tidak. Hanya itu tolak ukur keberhasilannya. Jadi jangan lihat orang lain, tapi fokus sama dirinya teman-teman sekalian. Oke, Masya Allah, luar biasa sekali memang ini. Ketua umumnya saya juga, kebetulan kemarin di satu organisasi. Masa? Ya kan? Iya, kayaknya sempat satu organisasi deh, kalau tidak salah ingat, atau salah ingat Kak. Kayaknya salah ingat deh. False memory kayaknya itu. Iya, kayak false memory. Oke, karena sudah sampai di ujung, saya sebagai host mengucapkan terima kasih ke Oci karena sudah meluangkan waktunya 1 jam ini. Sejam ini untuk gabung bersama kami jadi narasumber di Seia-Ia, dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Seia-Ia malam ini. Nah, kalau misalnya masih ada pertanyaan yang lain yang teman-teman penonton ini Kak yang ketinggalan live mungkin dan akan menonton setelahnya di arsip Instagram, apakah boleh menghubungi Oci melalui personal DM? Mungkin ke DM saya kurang terbuka ya karena private account. Lewat WA mungkin lebih bagus. Share saja ya. Aduh, Saya lebih suka. perasaan ini WA itu terlalu lebih private daripada Instagram. Kenapa tiba-tiba? Kentara memang teman-teman itu adalah sifat-sifat dasar seorang Gemini. Masya Allah. Kau Oci Gemini kah? Oci Gemini kah? Gemini kayaknya. Iya, Saya jadi itu adalah sifat-sifat dasar seorang Gemini, teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya-tanya, bilang, Kak, saya tertarik sama cyberloving. Oh iya deh, bisa di WA, Mak. Nah, itu. Iya, kalau ada tahu yang bilang, Kak, saya tertarik sama kita. Waduh. Sikat. Iya kan, dari tadi itu penontonnya rata-rata sebagian besar itu perempuan semua. Nggak bisa di Ini banyak nih fans-fansnya. Oci. Nggak bisa tahu Iya, generasi. tapi bisa dong, tetap bisa dong. Oke, pokoknya itu mungkin thank you, terima kasih banyak untuk Oci, untuk teman-teman semua. Saya juga minta maaf kalau misal ada salah-salah kata, ada salah-salah ucap. Gitu. Nanti kalau Oci tidak perlu minta maaf saya kayaknya ya, nggak usah nih. Ntar salah aku saya. Saya juga nggak ada salah kok. Mungkin itu akhir kata. Terima kasih teman-teman. Saya akhiri live-nya. Terima kasih Oci. Sampai jumpa di live berikutnya.